Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Divitianti Batubara, NPM 201140033, Prodi PGSD 4A, mata kuliah Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, dosen pengampu Monica Teresia MPD. Di sini saya akan menjelaskan bahan ajar tentang materi, yang pertama mendongeng, yang kedua menulis puisi, yang ketiga berpantun. Baiklah, yang pertama mendongeng. Bahan ajar mendongeng yaitu buku dongeng. Dongeng adalah salah satu jenis prosa lama dalam kesusastraan Indonesia. Menurut Wikipedia, dongeng adalah suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dan kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral. Artinya, mendengarkan dongeng berarti mengajarkan nilai-nilai moral dan budi pekerti pada peserta didik, sehingga menemukan hal-hal yang menarik dari sebuah dongeng yang diperdengarkan, dijadikan kompetensi dasar yang harus dicapai dalam pengajaran dongeng. Nah, dongeng mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, anonim. Artinya dongeng sering kita temukan tanpa diketahui nama pengarangnya. Yang kedua, disebarkan dari mulut ke mulut. Yang ketiga, bersifat istana sentris. Hal ini wajar karena dongeng sering diperdengarkan di istana, sehingga kisah yang diangkat lebih banyak pada kehidupan istana. Ada jenis-jenis dongeng. Dongeng adalah suatu cerita yang bersifat khayal. Jadi, yang pertama jenis dongeng. Ada fabel, yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang pelakunya diperankan oleh binatang. Yang kedua yaitu dongeng jenaka. Adalah cerita tentang tingkah laku orang bodoh, malas, cerdik, dan masing-masing dilukiskan secara humor. Contohnya yaitu dongeng Pak Pandir. Seperti prosa lain, dongeng tersusun atas dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Contoh dari unsur intrinsik adalah judul, tema, alur, plot, tokoh, setting, amanah, dan gaya bahasa. Sedangkan unsur ekstrinsik adalah tingkat pendidikan, sosial, budaya masyarakat, tingkat ekonomi. Nah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, materi menulis puisi. Menulis puisi didasarkan pada saat penting dalam mengungkapkan pikiran dan perasaan di tengah kehidupan manusia dan kemanusiaan. Menurut Syahadat, menyatakan menulis puisi merupakan kegiatan yang menuangkan gagasan dan perasaan mengenai apa yang terjadi pada penulis maupun yang terjadi di sekelilingnya. Dan menurut Sofyan, menulis puisi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengapresiasi karya sastra. Kegiatan mengapresiasi karya sastra berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya, serta lingkungan hidup. Secara lebih luas, menulis puisi adalah salah satu program untuk mengedepankan atau mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan sikap positif terhadap karya sastra Indonesia. Nah, menurut Wardisi, langkah-langkah menulis puisi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Tema merupakan gagasan pokok digunakan penyair dalam menulis puisi, yang mempunyai fungsi sebagai landasan utama penyair dalam puisinya. Yang kedua, menentukan bentuk dan struktur. Struktur puisi tersebut meliputi pilihan kata, pengimajinasian,
kata konkret, bahasa figuratif, dan versifikasi, rima, dan ritma. Yang terakhir yaitu berpantun. Pantun adalah bentuk puisi yang terdiri atas 4 baris yang bersajak bersilih dua-dua atau pola AB-AB, dan biasanya tiap baris terdiri atas 4 perkataan. 2 baris perkataan disebut sampiran, sedangkan 2 baris berikutnya disebut isi pantun. Pantun merupakan bentuk karya sastra atau puisi lama yang berasal dari Melayu. Nah, ada beberapa ciri-ciri pantun. Yang pertama, setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Yang kedua, setiap barisnya terdiri dari 4 perkataan atau 4 kata. Yang ketiga, pantun mempunyai persajakan AB-AB atau bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, dan bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Yang keempat, baris pertama dan kedua dinamakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat dinamakan isi. Nah, ada juga beberapa jenis-jenis pantun. Yang pertama, pantun nasihat. Apa itu pantun nasihat? Pantun nasihat adalah jenis pantun penuntun, berisi penyampaian pesan moral yang syarat dan dengan nilai-nilai luhur agama, budaya, dan norma sosial masyarakat. Contoh pantun nasihat yaitu buah ini buah berangan, masak dibungkus sapu tangan, dunia ini pinjam-pinjaman, akhirat kelak kampung halaman. Yang kedua ada pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Pantun teka-teki merupakan gabungan dari genre pantun anak-anak, anak muda, dan orang tua. Contohnya pantun teka-teki. Kelip kusangka api, kalau api mana asapnya. Hilang ngaib disangkan mati, kalau mati mana kuburnya. Nah, yang berikutnya yaitu pantun jenaka. Salah satu aspek yang bisa diselipkan dalam sebuah pantun adalah kelakar atau humor yang segar. Pantun yang berisi humor itu disebut juga dengan pantun humor, pantun senda gurau, dan pantun sindir menyindir dan olok-olok. Contoh dari pantun jenaka. Jalan-jalan ke kampung dalam, singgah menyinggah di pagar orang, pura-pura mencari ayam, ekor mata ke anak orang. Bebalas pantun merupakan